Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video YouTube aku, Ratna Widyastuti. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang teori asam basa. Tapi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ratna Widyastuti. Aku dari Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020 kelas B. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam itu senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian menurut Bronsted-Lowry, asam itu dalam reaksi, asam berperan sebagai donor proton. Kemudian dalam reaksi, basa berperan sebagai akseptor proton. Kemudian menurut Lewis, asam adalah spesies yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron. Kemudian basa, spesies yang berperan sebagai donor pasangan elektron. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri asam dan basa. Yang pertama, asam memiliki pH kurang dari 7. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian dapat menimbulkan korosif dan dapat memicu karat. Kemudian rasanya asam. Lalu yang kedua, basa. Yang pertama memiliki pH lebih dari 7. Kemudian rasanya pahit. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak. Kemudian sifatnya kaustik jika kadarnya tinggi. Kemudian, cara mengetahui larutan bersifat asam atau basa itu bisa menggunakan 3 cara, yaitu pertama, identifikasi larutan dengan larutan indikator. Kemudian yang kedua, identifikasi larutan dengan bahan alami. Kemudian yang terakhir, identifikasi larutan dengan kertas lakmus. Kemudian warna pada larutan indikator pada lingkungan asam, basa, dan netral. Yang pertama, phenolphthalein, asam putih, basa ungu, netral putih. Kemudian yang kedua, methyl red, asam merah, basa merah, netral merah. Kemudian methyl orange, asam merah muda, basa biru pekat, netral orange. Methyl biru, asam biru pekat, basa biru pekat, netral biru pekat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang asam basa keras lunak. R.G. Persson pada awal tahun 1960 mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak atau keras. Asam basa lunak adalah asam basa yang elektron valensinya sudah terpolarisasi atau terlepaskan. Kemudian asam basa keras adalah asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau yang elektron valensinya sukar terpolarisasi. Kemudian, konsep HSAP dapat menjelaskan kestabilan senyawa. Konsep ini digunakan dalam konteks kualitatif daripada kuantitatif yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam transisi. Asam lunak bereaksi lebih cepat dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan kuat dengan basa kuat. Kemudian kita akan membahas yang pertama, basa keras. Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan memiliki ukuran kecil. Kemudian basa lunak. Ligan-ligan dengan atom yang elektron terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar. Kemudian asam keras. Ion-ion logam yang berukuran kecil, bermuatan positif besar, serta elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion lain dari luar. Kemudian asam lunak.
Ion-ion logam yang berukuran kecil, bermuatan kecil atau nol, serta elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain. Kemudian ada klasifikasi keras lunak asam basa Lewis. Dapat dilihat ya dalam slide ini. Lalu, konsep HSAB dapat meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi melalui suka atau tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Contoh reaksi suka tidak suka bisa dilihat pada layar. Jadi teori HSAB juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi kesetimbangan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini ya video aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen.